dan mengekalkan kawalan ke atas sempadan maritim negara dengan sempurna yang seterusnya berpotensi untuk mengakibatkan negara kehilangan wilayah maritimnya serta mewujudkan ketegangan dengan negara serantau. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita mengejutkan ya, disampaikan langsung oleh Panglima TLDM. Nanti rakyat Malaysia nanti marah ya kan, diberitain nggak terima, nanti komen di kolom komentar yang enggak. Ini disampaikan langsung Panglima TLDM loh, ente jangan nama-nama netizen seberang ya kan, dikira Mimin mengadi-adi. Jadi menurut Panglima TLDM disampaikan langsung ya, seperti cuplikan di awal video tadi, bahwasanya kegunaan aset hakis keupayaan TLDM negara berisiko ya kehilangan wilayah maritim. Disebutkan bahwasannya mungkin udah pasrah kali ya, udah asetnya pada tua, nggak ada yang baru, terus bagaimana menjaga kedaulatan negara ini, mungkin seperti itu dalam pikirannya Panglima TLDM. Makanya beliau berani ngomong di depan media bahwasannya kalau negara kita sekelas kepala staf angkatan laut kan nggak mungkin bilang seperti itu ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sebenarnya nggak punya kekuatan gitu kan. Kalau disampaikan ke publik kan, itu kan strategi perang juga. Tapi uniknya ini Panglima TLDM malah bilang aset kita sudah nggak ada. Jadi resikonya wilayah maritim ini bisa diambil oleh negara lain. Pernyataannya seperti itu kan. Harusnya itu kan nggak harus disampaikan ke publik juga kan, harusnya ya kan. Cukup lingkungan orang-orang dalam aja yang tahu. Masa kekuatan kita umbar langsung lewat kepala staf angkatan lautnya gitu kan, iya kan. Itu kalau admin loh, kalau admin itu. Tapi terserah, ini Malaysia bos, beda ya. Jadi ini upaya dan kekuatan aset tentara laut Diraja Malaysia kian terhakis serta diancam dengan keusangan aset ya, semakin tua karena mereka umur 50 tahun aja seperti KD Rencong ya kan. KD Likiu itu masih jadi kombatan utamanya TLDM loh. KD Likiu yang usianya 30 tahun, kalau point to the point sama itu kapalnya Vikantieri yang mau dihibahkan ke Indonesia kalau jadi kelas Mastrel itu aja masih gacor Mastrel. Bisa kalian bayangkan? Jangan anggap Mastrel itu kaleng-kaleng, sama KD Likiunya Malaysia sebagai kombatan utama aja masih gacor KD, masih gacor Mastrel dari Vikantieri itu. Kemana-mana mereka dalam latihan exercise di ajang internasional, rata-rata yang diturunkan Malaysia hanya kapal itu saja karena nggak ada aset gitu loh. Ini mau Rimpact 2024 yang notabene latihan angkatan laut terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat ini, anggotanya lebih dari 40 negara, mereka juga masih mengirimkan KD Likiu gitu loh. Likiu ya, tetanus, kalau terus-terusan dibuat nanti bisa tetanus. Bercanda. Nah, kebimbangan tersebut telah disuarakan oleh Panglima Tentara Laut ya, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayop dalam perutusan beliau di hari ulang tahun TLDM ke-90 kemarin ya. Langsung disampaikan Panglima TLDM, atau kalau di Indonesia Kepala Staf Angkatan Lautnya. TLDM kini dihadapkan pada tantangan keusangan aset dan kemampuan armada tempur yang semakin tergerus akibat bertambahnya usia aset ya. Karena kalau kapal dinasti Ming ya tahun 70-80-an itu secara bahan ya, besi, terus sistem manajemen tempur, rudal itu sudah beda kan. Jadi nggak bisa lo samain kapal 5 tahun atau 10 tahun ini dengan kapal teknologi 40 tahun yang lalu, itu beda gitu loh. Makanya mau nggak mau kan harus permajaan aset gitu loh. Bisa sih ngapung, bisa ngapung, tapi ditempeleng rudal ya tetap kerem. Mau nangkis kayak gimana gitu kan. Teknologinya zamannya udah beda gitu loh. Ya itu namanya teknologi, kalau nggak bisa buat sendiri ya seperti itu, kurang lebih seperti itulah Brad. Situasi ini dilihat tidak terlalu berkaitan dengan bentuk ancaman dan perkembangan selama ini di lapangan, ujarnya. Menurut Panglima TLDM, Malaysia yang merupakan negara maritim membutuhkan angkatan laut yang mampu menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan maritimnya ya. Faktanya, tanpa angkatan laut yang kredibel dan mumpuni, negara akan kesulitan menghadapi ancaman maritim dan mempertahankan kendali sempurna atas sumber daya maritim negara. Menurut Panglima TLDM seperti itu. Ya benar.
patroli sih bisa, tapi kalau digertak di tengah laut ya nggak bisa. Mau membuat apa ya, efek gentar musuh itu udah nggak takut mereka gitu loh. Mereka kan juga tahu kapal yang lo bawa ini usianya udah setengah abad gitu kan. Cina misalkan, atau konfrontasi dengan TNI AL kan tahu itu kapalnya kapal tua yang dibuat patroli, jadi nggak ada efek keder gitu loh. Apa yang disampaikan Panglima TLDM ini bener adanya. Sebenarnya aset tempurnya ya harus yang baru gitu loh. Bisa untuk patroli tapi tidak bisa buat menggertak gitu ya. Situasi ini berpotensi mengakibatkan hilangnya negara-negara maritim serta terciptanya ketegangan dengan negara-negara kawasan ya. Sebagai negara yang berdaulat tentu kita tidak bisa mengambil risiko itu, tegas Abdul Rahman. Dijelaskan hal ini perlu mendapat perhatian karena situasi geopolitik dunia dan seringnya perubahan yang terjadi serta menimbulkan ancaman baru. Meski negara kita masih aman dan mandiri, namun upaya mempertahankan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena kedaulatan itu seperti yang Pak Prabowo bilang, kedaulatan itu mahal harganya. Terus tidak bisa secepat kilat membuat aset mesin perang, secepat kilat membuat motor, nggak bisa, Bren. Penataan lahan yang berubah dan semakin menantang menuntut perlindungan negara juga dilengkapi dengan baik, ujarnya seperti itu. Ditambahkannya keusangan aset dan kemampuan armada tempur yang semakin terus tergerus tidak sejalan dengan bentuk ancaman dan perkembangan di lapangan saat ini. Dan usut punya usut, pada saat yang sama ia mengatakan bahwa TLDM akan meluncurkan penyelarasan rencana transformasi 15/5 pada pameran Defense Service Asia DSA 2024. Saya yakin jika rencana ini dilaksanakan sesuai rencana, TLDM pasti akan mendapatkan upaya yang diperlukan di masa depan. Perubahan signifikan juga akan terlihat terutama pada berlanjutnya akuisisi aset-aset baru seperti Littoral Combat Ship LCS, Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB 2 dan Multirole Support Ship MRSS yang sudah lama tertunda. Karena pengadaan kapalnya Malaysia ini semuanya hampir tertunda. Ini disampaikan Panglima TLDM bahwasanya ini Multirole Support Ship MRSS yang sudah lama tertunda. MRSS itu MRSS Multirole Support Ship itu kalau di Indonesia LPD ya, Landing Platform Dock, itu kalau bahasa mereka MRSS ya, Multirole Support Ship. Jadi mungkin apakah kunjungan petinggi TLDM yang kemarin itu juga membahas MRSS ini kepada PT PAL, mungkin ya bisa jadi, sangat bisa jadi, karena mereka butuh dan sudah lama tertunda gitu. Agak ngenes juga, asetnya semua usang gitu. Akuisisi aset-aset tersebut tentunya akan memperkuat penampilan di hadapan pertahanan negara ya. Maksudnya dalam ajang internasional, latihan gabungan itu, kalau kapalnya baru, kapalnya itu masih tergolong mempunyai deteren itu, angkatan laut si doi kuat ya. Itulah dalam bahasanya tentara-tentara yang saat latihan perang gitu kan, Bren. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin ini disampaikan langsung oleh Panglima TLDM. Malaysia ini berpotensi kehilangan wilayah ya, karena asetnya sudah pada duir ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Dan berarti sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.